Kita lanjutkan tema kita yang kemarin terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarmuji. Kita sampai waktu-waktu yang dilarang sholat. Maka kita lanjutkan tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Tempat-tempat kita dilarang sholat. Tempat-tempat dilarang sholat. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, saya perlu memberikan muqaddimah dulu. Ada satu hadis yang bagus sekali. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul itu pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Ini sabda Rasul. Aku diberi keutamaan, kelebihan atas para nabi-nabi sebelumku bisittin dengan 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang Rasul itu diberi keutamaan dibandingkan nabi-nabi sebelum beliau. Apa itu? Yang pertama, u'titu jawami'ul kalimi. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan yang singkat dan penuh makna. Artinya Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah berupa kitab Al-Quran yang meskipun sedikit, tapi itu bisa menjawab tantangan zaman sampai hari kiamat nanti. Ini sudah berjalan 1400 tahun setelah hijrahnya Rasul, kan begitu. Dan insya Allah sampai hari kiamat nanti Jawami'ul Kalim itu tetap akan selalu relevan dengan zamannya. Meskipun zaman berubah, tapi hukum Allah yang sudah ditetapkan lewat Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan juga Sunnah itu pasti mampu untuk menjawabnya. Satu. Karena umat yang sebelumnya cukup diberi sahifah, apa itu kitab-kitab yang tentunya belum sempurna, karena ada nabi setelahnya yang menyempurnakan, datang nabi setelahnya menyempurnakan. Dan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir penyempurna dari semua syariat yang pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Yang pertama. Yang kedua, nusirtu birru'bi. Aku ditolong oleh Allah birru'bi, dengan rasa takut musuh. Jadi salah satu keutamaan Nabi Muhammad dan insya Allah termasuk umatnya Nabi Muhammad itu ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuh. Jadi kalau ada musuh-musuh Islam, umat Islam bergerak sidik wis do kemudian, itu memang itulah keutamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan tentunya kita pun mendapat kecipratan itu. Maka umat Islam yang taat beragama, yang bertakwa, yang sabar, yang terus berdakwah, itu memang tidak aneh, karena itu membuat musuh Allah itu takut. Ini 212 saja misalnya yang agak takut itu. Ada apa lagi ini? Cuma reuni saja, mau kuliah subuh, pengajian bareng-bareng kan gitu ya. Itu udah kebanyakan, banyak yang sudah mulai takut. Itu aja begitu saja. Apalagi kalau dakwahnya semakin gencar, itu musuh-musuh Allah itu mesti semakin ketakutan. Wah, sedih. Maka kita lihat, kalau di daerah Papua sana nggak pernah disebut teroris ya ini, yang ingin merdeka itu. Tapi kalau Muslim itu cepet-cepet ya, lagi ngopon, wah ini tersangka teroris. Padahal mereka sudah mengangkat senjatanya aja luar biasa, itu podo dengan yang dimiliki TNI katanya. Itu cuma KKP ya, atau apa itu? Itu istilahnya bukan teroris. Nah, ini maka kadang-kadang itu memang sama seperti yang disebutkan Rasul. Jadi apa itu
Rasul diberi keutamaan bahwa kalau kita itu tetap dalam keimanan kita, itu musuh-musuh itu pada takut kepada kita. Itu apa itu keutamaan yang diberikan kepada kita. Maka kita tegak, kita istiqomah, imannya kuat, insya Allah itu menggentarkan musuh-musuh kita. Jadi itulah, kita justru nggak perlu khawatir dengan adanya itu, menunjukkan bahwa sabda Rasul ini benar. Yang ketiga, ukhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku al-ghanaim, ghanimah. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad kalau perang menang, ada pampasan perang, itu pampasan perang itu tidak boleh diambil. Tapi umat Nabi Muhammad boleh mengambil ghanimah tersebut, dihalalkan. Yang keempat, ini yang kita kaji. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan bumi ini dijadikan untuk sarana bersuci dan juga sarana untuk sujud, tempat sujud. Jadi bumi ini, tanah ini untuk bisa bersuci kalau kita bertayamum, dan juga tempat untuk bersujud. Dimanapun kita berada, kita bisa sujud di situ, karena bumi ini tempat sujud kita. Nanti yang kita bahas. Berarti berdasarkan hadis ini, bumi kita ini pada dasarnya semuanya bisa kita gunakan untuk sujud. Artinya semuanya bisa kita gunakan untuk sholat. Itu kaidah umumnya. Berdasarkan keumuman dalil ini, bahwa salah satu keutamaan Nabi Muhammad, bahwa tanah ini, bumi ini dijadikan untuk alat bersuci dan juga tempat untuk bersujud, untuk sholat. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh makhluk, tidak hanya berbeda suku dan bangsa, termasuk juga makhluk di luar kita, jin. Manusia dan jin itu semuanya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khutima biyan nabiyyun, dan para nabi itu ditutup denganku. Jadi beliau sebagai penutup. Yang lainnya bukan penutup. Yang menutup hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Itulah 6 keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang itu tidak kepada umat yang lain. Nah, kajian kita yang ini tadi, asalnya berarti bumi kita ini semuanya bisa kita gunakan untuk tempat sujud. Tapi kita perlu melihat perkecualian. Jadi hukumnya asalnya jelas, hukum asalnya. Semua bumi, semua tanah, semua tempat itu bisa kita gunakan untuk sholat, untuk bersujud. Kecuali tentunya ada hadis yang memang memperkecualikannya. Nah, dari sini nanti kita mengetahui ada beberapa tempat yang diperkecualikan oleh Rasul. Yang pertama, kuburan. Kuburan itu tidak bisa digunakan untuk tempat bersujud, untuk tempat sholat. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, 5 hari sebelum meninggal, sebelum Rasulullah meninggal, aku mendengar beliau itu bersabda. Jadi ini termasuk hadis-hadis yang datangnya cukup akhir. Bahkan Jundub bin Abdullah ini menyatakan ngitung, bahkan itu 5 hari sebelum Rasul wafat. Beliau sempat bersabda, Allah, ketahuilah, ingatlah, wa inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa shalihihim masajid. Mereka itu menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan juga orang-orang soleh di antara mereka itu sebagai tempat sujud.
itu ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasul. Orang-orang Yahudi itu ternyata mengkultuskan orang-orang soleh di antara mereka kan begitu, menjadikannya tempat sujud, tempat ibadah. Maka Allah fala tattakhidul qubur masajida, maka ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini larangan menjadi kuburan itu untuk masjid atau untuk tempat kita sholat di dalam kuburan. Ini anhakum amdalika, sungguh aku melarang kalian untuk melakukan itu, sholat di dalam masjid, sholat di dalam kuburan, sholat di atas kuburan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itu juga dikuatkan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwa Rasul pernah bersabda, al-ardu kulluha masjidun, bumi, tanah itu semuanya adalah masjid. Di sini artinya masjid itu bukan bangunan, tapi tempat sujud, tempat kita bisa sholat di atasnya. Illal maqbarata, kecuali kuburan. Titik-titik itu ada keterangan tambahan, tapi kita singkat. Tema kita yang pertama, dilarang sholat di dalam atau di atas kuburan. Itu asalnya. Jadi bumi itu bisa, semuanya bisa digunakan untuk tempat sholat, diperkecualikan oleh Rasul kecuali kalau kuburan. Itu kalau kuburan tidak boleh dijadikan tempat sholat atau sujud. Tapi bapak-bapak yang menarik, ibu-ibu, untuk larangan sholat di dalam kuburan ini ada perkecualian. Apa yang dikecualikan? Sholat jenazah. Maka diperbolehkan sholat jenazah itu dilakukan di kuburan, bukan di atas kuburannya, tapi yang di sela-sela itu tadilah, kita kira-kira begitu. Kalau harus saja meja itu gundukan, bukan di tidak gundukan itu tidak, tapi di sela-sela gundukan saudara kita ini. Umpamanya ini saudara kita karena arah barat, kita menghadap ke arah barat, dan di depan kuburan saudara kita di kuburan itu diperbolehkan. Karena ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin ba'dama dufina bilailatin. Rasulullah itu pernah sholat, maksudnya sholat jenazah, atas orang laki-laki yaitu sahabat Rasul, ba'dama dufina bilailatin, ketika semalamnya itu dikuburkan. Malamnya dikuburkan, maka besoknya Rasul mensolatkan. Qama wa ashabuhu, waktu itu Rasul dengan beberapa sahabat beliau. Wa kana qad sa'alahu anhu, dan sebelumnya sudah ditanyakan. Faqala, man hadza, siapa ini? Faqalu fulan, wa Rasul yang mati itu. Tufinal bariyah, dia dikubur semalam. Fasallu alaihi, maka mereka sholat besoknya atas jenazah itu tadi. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim terkait dengan. Yang lebih tegas lagi, ada satu riwayat dari Muslim ini juga sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna imra'atan sauda, ada seorang wanita berkulit hitam. Kanat taqummul masjidah, biasa dia itu membersihkan masjid. Au syaban, atau pemuda. Jadi memang perawinya Abu Hurairah ini
antara wanita atau laki-laki. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul merasa kehilangan. Jadi orang ini sing tukang bersih-bersih masjid. Kira-kira sing tukang bersih masjid itu siapa? Presiden, menteri enggak ya? Biasanya orang biasa. Ketika itu tidak ada, Rasul merasa kehilangan loh. Iki biasanya nyaponi ngisi masjid kok ora tau ketok ini. Rasul bertanya. Fasa'ala anha, maka maka Rasul bertanya tentangnya, si wanita tadi atau si pemuda tadi. Sampai bertanya, ya orang tahu kita saya mesti berjati kira-kira begitu. Mana ini orangnya? Faqal, maka para sahabat menjawab, mata. Ya Rasul, dia yang biasa di situ sudah meninggal. Kaget kan Rasul. Afala kuntum adantumuni, mengapa kamu tidak memberitahu saya? Qala Abu Hurairah bercerita, faka'annahum sagharu amraha au amran, seakan-akan mereka tuh mengecilkan perkara ini. Musuh mati gerbong biasa ya, masa kita perlu cerita kepada Rasul. Nah sing mati itu camat kok gubernur itu ya kita ceritakan lagi kok, cuma membersihkan masjid, jadi kesannya seperti itu. Nah itu apa itu kesannya seperti itu. Maka Rasul sebenarnya waktu itu kurang ridho dengan itu. Mestinya kalau ini meninggal beritahu saya. Rasul itu apa itu menyayangkan juga. Maka Rasul bersabda, "Dulluni ala qabriha." Kalau begitu mana kuburannya? Sudah dikubur beberapa saat kan begitu. Kalau begitu mana kuburannya? Karena belum sempat sholat. Fadalluhu. Maka para sahabat menunjukkan di mana kuburan laki-laki atau wanita yang biasa membersihkan masjid itu. Fasollah alaiha. Maka Rasul sholat di depan kuburan yang meninggal tadi. Ini kan artinya beliau benar-benar sholat. Dan sholatnya bukan sholat lima waktu, tapi sholat jenazah. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun dzulmatun, penuh dan gelap, ala ahliya, bagi penduduk kuburan ini. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla yunawwiruha, akan menerangi kuburan ini lahu, untuk mereka, bisolati alaihim, dengan doaku atas mereka. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini berkecualian. Dan saya pernah mempraktikkan sholat seperti itu sekali. Waktu itu saya sholat di belakangnya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi di kampung saya. Jadi waktu itu ya yang ikut saya juga Pak Amin Rais, karena masih sedulur dengan Pak Amin Rais. Ketika meninggal, Pak Amin Rais menyempatkan datang dan mensolatkan. Nah, waktu itu saya ngampus dulu, saya kira agak siang, ternyata diajukan gitu, saya terlambat. Tapi ketika saya ikut apa itu mau sholat di kuburannya, ternyata di sana sudah ada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi ternyata setelah dikuburkan selesai, kemudian yang belum sholat ada beberapa, kita sholat di belakang beliau waktu itu. Dah lama. Yang mati siapa? Apa? Yang mati siapa? Yang meninggal ya putranya Mbah Muslim di sana. Mbah Muslim itu ya salah satu tokoh Muhammadiyah di sana, dan memang masih saudara dengan istrinya Pak Amin Rais. Gitu. Jadi kalau dengan istrinya Pak Amin Rais, memang apa itu kita yang di bimbing sana masih mampu sedulur dengan istrinya. Maka Pak Amin Rais menyempatkan untuk apa itu datang untuk mensolatkan dan menguburkannya. Itu satu kasus. Tapi dalilnya memang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sholat jenazah kan tidak pakai rukuk dan sujud, jadi tidak ada masalah kan gitu kan. Sujud kalau darah kamu sujud, karena tidak rukuk dan sujud. Hadirin sekalian, juga ada praktek dari para sahabat. Beberapa sahabat sholat jenazah di kuburan.
Ini menunjukkan bahwa mereka memahami praktek Nabi sebagai dalil bahwa itu diperbolehkan. Ini ada hadis dari Abdul Razak dalam Musnad beliau. Ini Nafi menceritakan dari Abdullah bin Umar. Laqad shallaina ala Aisyah. Kita pernah mensolatkan jenazahnya Aisyah. Wa Salamah, dan mensolatkan jenazahnya Salamah wasatul baqi, di tengah baqi. Baqi itu kuburan para sahabat. Kalau sekarang itu istilahnya baqi itu di sebelah timur dari Masjid Nabawi, ya kan? Yang sudah ke sana itu sebelah timur dari Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu ada di utara Mekah. Orang Madinah kalau sholat menghadap ke arah selatan, dan Baqi itu berada di samping kirinya. Kalau orang menghadap ke selatan itu di samping kirinya. Berarti sebelah timurnya Masjid Nabawi, itulah tempatnya Baqi. Nanti jenengan yang umroh atau haji nanti akan melihat dengan mata Baqi itu sampai sekarang masih ada tempat kuburannya para sahabat Rasul. Wal imamu yauma shallaina ala Aisyah Abu Hurairah, dan waktu itu yang ketika mensolatkan atas jenazah Aisyah, yang mengimami itu sahabat Abu Hurairah. Wa hadara dzalika Ibnu Umar, dan waktu itu Abdullah bin Umar juga hadir di dalam jamaah sholat jenazah tersebut. Di kuburan kecuali kalau sholat jenazah. Sholat yang lainnya tidak boleh. Sholat duha nggak boleh. Sholat lain nggak boleh. Hanya satu saja yang boleh, yaitu sholat jenazah. Itu yang pertama dilarang, yaitu sholat di atas kuburan. Yang kedua, sholat di kamar mandi atau di toilet dan sejenisnya. Tempat-tempat kita buang kotoran, kira-kira begitu. Tempat-tempat kita membuang najis, kira-kira begitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul itu pernah bersabda, al-ardu kulluha masjidun, dari sama dengan tadi. Illal maqbarah, kecuali kuburan. Nah tadi saya titik-titik karena belum dengar. Maka titik-titik tadi saya lanjutkan, wal hammama, dan kamar mandi, toilet, WC dan sejenisnya. Berarti juga tidak, karena tidak pantas. Tempat yang kita khawatirkan tercampur najis, masa kita akan melaksanakan ibadah yang sangat suci, ibadah yang paling tinggi kedudukannya di dalam agama kita, memang tidak pantas. Yang kedua, tidak perlu dibahas banyak karena insya Allah sudah jelas. Yang ketiga, ini daerah penderuman unta. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasul ditanya tentang sholat di penderuman unta. Apa jawaban Rasul? La tusallu, janganlah kamu sholat di situ. Fi mabarikil ibil, di tempat penderuman unta. Fa innaha minasyayatin, karena itu termasuk dari setan. Kemudian beliau ditanya tentang sholat di penambangan kambing. Beliau menjawab, shallu fiha, kamu boleh di situ. Fa innaha barakah, dan sholat di situ itu termasuk berkah. Ini wallahu a'lam intinya di mana. Tapi tempat penderuman atau tempat penambatan bagi yang lain berikutnya, itu tempat dikumpulkannya unta-unta atau kambing-kambing yang selanjutnya biasanya unta-unta itu akan disembelih di sana. Itu tempat penderuman atau tempat penambatan. Tapi ini memang ada dalil kalau kambing merapopo, kalau unta tidak boleh.
Walau alam. Kelihatannya kalau unta itu ya baunya memang lebih tajam. Kotoran unta itu dari kotoran hewan yang lainnya. Tapi ya ini ibadahnya lebih kuat di sini. Ya sebaiknya kita memang meninggalkan tempat penderuman atau penambatan unta, tempat dikumpulkan unta untuk disembelih. Itulah 3 tempat yang dalilnya sangat jelas mengenai adanya larangan sholat di tempat tersebut. Nah, di luar 3 ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa tempat yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah boleh sholat di situ atau tidak? Yang jelas kalau kaitannya dengan dalil larangan, yang tadi 3 yang tadi, kuburan, di kamar mandi dan konco-konconya, dan yang ketiga di tempat penggeluman unta. 3 tempat ini jelas ada larangan secara tekstual, maka hendaknya kita tinggalkan. Lalu yang diperdebatkan mana? Ini ada 5 tema yang juga biasa dikaji. Kita secara singkat saja. Yang pertama di tempat sampah. Di tempat sampah sholat boleh enggak? Dalilnya larangan enggak ada. Kan begitu kaitannya dengan tempat itu tadi. Karena kaidah asalnya bumi itu semuanya bisa dijadikan tempat bersujud. Tapi kira-kira kalau orang di tempat sampah itu khawatir enggak tercampur dengan najis? Khawatir enggak tercampur dengan najis di tempat pengumpulan sampah itu? Sangat dikhawatirkan kan? Nah, karena sangat dikhawatirkan, memang kemakruhannya sangat kuat. Maka sebagian ulama sangat mengatakan haram, hukumnya tidak boleh. Karena ya kekhawatiran bercampur dengan najis itu sangat kuat. Tapi masalahnya menjadi agak menarik atau agak hangat kalau ditambah pertanyaannya, temanya. Lah kalau pakai sajadah yang gunung, kan nenggot sampah tapi nganggo sajadah kok? Itu pertanyaannya. Nah kalau kita lihat, memang bumi itu digunakan untuk semuanya bisa digunakan untuk tempat sujud. Tapi sekali lagi, kamar mandi yang ilahnya itu adalah tempat yang kita khawatirkan di situ sering tercampur dengan najis, nyatanya Rasul tidak boleh. Maka tempat sampah itu memang sebisa mungkin tetap kita tinggalkan. Loh, neng atas apa itu? Di atas sajadah itu, yo sajadahnya iso yo minggir lah. Orang neng di atas tempat sampah kan gitu loh. Orang dalam yang pinggir jalan ini apa kan itu lebih aman, tidak terus di tempat sampah. Karena menurut meskipun secara hukum kita tidak bisa mengatakan sholat di atas tempat sampah dengan sajadah itu tidak sah. Tapi dari sisi etika kan sangat kuat. Mosok kita mau nyembah zat yang sangat suci di tempat yang kita sendiri agak gimana begitu dengan tempat tersebut. Maka mestinya tetap kita berusaha untuk mencari tempat di luar tempat sampah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di atas bangunan Ka'bah. Ya karena memang tidak ada dalil atas Ka'bah, Allahu Akbar, dan Ka'bah di bawahnya. Padahal kita mestinya menyembah itu menghadap ke arah Ka'bah. Ini gimana ini? Yaitu jenis pertanyaan, kira-kira pertanyaan sing neko-neko. Karena ada hadis itu Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, itu pernah. Dan yang dulu orang tahu. Ya kira-kira kalau di di dalamnya itu kan Rasul pernah sholat di situ. Tentunya sholat di dalam Ka'bah itu masyhur. Tapi bagaimana di atas? Ya memang kalau kita lihat di atas, kita di pesawat sholat bisa nggak? Allahu Akbar. Ka'bah ada di mana itu? Ada jauh di bawah kita kan itu kesannya. Ya apa-apa. Tapi ya kalau kita bisa sholat menghadap ke kiblat, ngapain kita dadak mancing yang dulu itu? Tapi alhamdulillah nggak perlu dibahas karena kita nggak ada yang bisa naik di atasnya Ka'bah itu. Harus naik mesti dari kalau polisi yang ada di atas.
yang ada di sekitar Masjidil Haram sebenarnya pertanyaannya nih, tapi ini dibahas memang dibahas. Tapi kita nggak perlu ribut karena lambok oleh kok. Sopo sing harus sholat ning dhuwure Ka'bah, ora oleh, tidak bisa datang ke sana. Yang ketiga, tanah hasil rampasan dari pemilik yang sah. Karena tanah colongan itu kan dosa. Tanah ini punyanya Pak Saruji, tapi karena sertifikatnya ada di saya, gitu. Aku menang jadi bukan minyak saya, ngerti aku. Ini kan menang sertifikat kan gitu. Orang tahu tuh haram. Boleh nggak dia sholat di tanah yang hasil haram itu? Nah, ini termasuk diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, tidak sah sholat itu. Tapi ada yang mengatakan sholat itu tetap sah karena sholat itu ibadah yang khusus. Tapi dia nyaplok tanahnya saudaranya itu juga dosa yang besar. Mencuri itu kan bagian dari dosa yang besar. Tapi sholatnya tetap sah. Tapi dosa besarnya itu tetap ada untuk masalah perampasan itu tadi. Yang keempat, di tengah jalan. Di tengah jalan. Mengapa kok dibahas? Karena di tengah jalan itu biasanya ya tempat untuk lalu lalang. Tengah jalan itu. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar, jalannya nganti ambil itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan utama antar provinsi dan juga sholat itu muacet semuanya kan gitu. Nah itu kesannya bagaimana sholat di tengah jalan. Nah, situ bisa sampai kepada kemampuan. Yang jelas jalan itu kan tempat yang aman-aman saja. Tapi permasalahannya bisa mengganggu ketertiban umum. Apalagi mungkin di negara yang mungkin banyak non-muslimnya, itu bisa menjadi masalah di belakang hari. Ini pernah dikaji juga oleh Majelis Tarjih. Bagaimana? Lah di fenomena kita itu kan ada sholat itu dilakukan sampai ke jalan. Saya beberapa kali mengimami sholat itu, sholat id khususnya, itu yang jamaahnya itu sampai ke jalan. Mana itu masjid Baitul Makmur ya, yang Solo Baru itu. Bunderan ngalor sidik barat jalan. Itu ketika ngimami sholat id di situ itu jalan-jalan itu juga digunakan tempat untuk sholat id. Nah kalau jalannya banyak kan gitu ya, bukan jalan utama, jalan liane masih bisa banyak, insya Allah sudah sebenarnya tidak ada masalah. Apalagi sulit untuk mencari tanah lapang. Sekarang ini kan di perkotaan ya, kalau di kampung ada lapangan, ngapain kita di jalan kalau lapangan bisa. Tapi kalau umpamanya sulit mencari tanah lapang, sehingga bisanya masjid yang mungkin merambat sampai ke jalan-jalan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi utamanya memang sebaiknya di tanah lapang yang luas, itu yang paling utama untuk sholat id khususnya. Sholat 5 waktu ya kira-kira 5 waktu setiap sholat di tengah jalan itu kan bisa berlalu. Karena unsur kemakruhannya paling tidak ada. Sahnya ya kira-kira sah, tapi kemakruhannya ada. Itu mengganggu ketertiban umum. Yang kelima, di tempat-tempat penyembelihan hewan tadi dikaji. Kalau unta ada dalilnya, tapi selain unta bagaimana? Kambing ada dalilnya. Tapi meskipun boleh, menurut para ulama tetap ada kemakruhan. Mengapa kambing itu aman? Karena kambing itu hewan yang halal dagingnya. Kan begitu toh? Hewan yang halal dagingnya, sehingga lebih aman. Beda dengan tempat berkumpulnya anjing yang diharamkan dagingnya, maka kencingnya itu najis. Karena air kencing dari hewan yang halal dimakan dagingnya itu bukan najis. Kotorannya juga tidak najis. Di kotoran ayam itu kotor tapi tidak termasuk yang najis. Apa ada dalilnya? Ada. Rasul itu dulu waktu zaman awal-awal sholat dilimpari dengan kotoran unta, kotoran hewan. Tapi Rasul tetap melanjutkan sholat beliau dan beliau tidak membatalkan sholat beliau. Kenapa? Ini hewan yang halal dimakan dagingnya, sehingga apa itu tidak ada
kenajisan di dalam kotorannya. Yang terkait dengan itu. Yang jelas dari perbedaan itu, salah satu sahnya sholat adalah terbebas dari najis. Baik itu terkait dengan badannya, atau pakaiannya, atau tempat sholatnya. Maka secara khusus nanti akan kita bahas pada bab syarat sahnya sholat, itu lebih khusus lagi. Tapi intinya bapak-bapak, apa itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, untuk masalah ini kita perlu menggunakan satu kaidah fikih. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perselisihan, dari perbedaan itu dianjurkan. Ya. Artinya apa? Ya kita berusaha menghindari tempat-tempat ini. Selesai. Kalau bukan tempat sampah, kalau itu tidak di atasnya, kalau bukan ada tanah yang bukan hasil rampasan, kalau bisa sholat di luar dari tengah jalan atau tempat di luar itu, ngapain kita datang boleh sholat neng kono kuwi. Usahakan kita menghindari tempat-tempat itu selesai. Namanya kita berhati-hati dari perbedaan mengenai tempat-tempat yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah bisa dijadikan tempat untuk sholat atau tidak. Itulah kurang lebih tema tempat-tempat sholat selesai. Jadi insya Allah besok akan kita bahas satu tema, yaitu tentang azan dan iqamah. Ini tema kita dari tempat-tempat sholat sudah cukup saya kira. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ini masalah hukum yang sebenarnya kita hadis begini. Faman taroka faqad kafaro jiharo. Ini masalah lagi. Ini yang faman taroka faqad kafaro jiharo. Barang siapa yang meninggalkan itu menjadi kafir yang jelas. Nah, kafirnya itu ada yang apa ya, perbedaan itu. Kalau menolak dengan itu, tapi kalau hanya malas bukan kafir, tapi kalau memang dia itu tidak mengakui itu kafirnya kafar jihad itu benar. Pengkompromiannya gimana? Baik. Memang itu untuk masalah itu perbedaannya antara Imam Ahmad dengan mayoritas ulama. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu pakai dalil fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat, kemudian mereka sholat, kemudian mereka mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itulah yang disebut saudaramu seagama. Lalu kalau dia tidak sholat, tidak zakat, saudara seagama atau tidak? Itu Imam Ahmad mengambil mafhum khulafah dari ayat itu. Maka yang tidak sholat, apapun alasannya, baik menentang syariatnya maupun karena malasnya, itu sudah keluar dari Islam. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut jumhur ulama, memang membedakan antara orang yang menolak syariat Allah dengan orang yang malas. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Cuma kan ya kita Idul Fitri Idul Adha kita sholatnya 5 waktu, banyak bolongnya dari tidaknya. Ini cek sholat bolong-bolong seperti itu. Nah orang-orang yang seperti itu, jumhur ulama menyebut mereka itu orang-orang yang fasik. Dia satu, tetap beriman kepada Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang kedua, dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, mereka hanya orang mukmin. Jadi kalau selain mukmin sudah tutup pintu, tidak ada maaf bagimu. Jadi kalau bagi orang yang kafir itu apa itu bahasanya itu kalau sekarang itu saya dan kamu selesai itu. Selesai. Artinya tidak ada peluang sama sekali untuk diampuni. Tapi mereka yang seperti ini, tapi menurut jumhur ulama, dosa besar sebagai orang fasik, tapi tetap ada harapan untuk diampuni oleh Allah selama dia tidak musyrik. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalilnya man qala la ilaha illallah
dakhalal jannah. Siapa yang punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dengan kesungguhan dalam hatinya, dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Masuk surga ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Dan amal bersidik, dosa gede, ya mungkin beberapa hari masuk neraka. Satu harinya 50.000 tahun. Tapi gimana seminggu yang rokok kan berapa ribu tahun itu. Makanya kita tetap jangan sampai kita tidak sholat. Tapi saudara kita yang bolong-bolong, mari kita dakwai untuk jangan bolong-bolong. Karena jangan sampai kita semenit yang rokok itu jangan sampai. Apalagi sedino. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita pahami dari apa itu yang ditanyakan tadi. Jadi kalau jumhur membedakan antara menolak syariatnya dengan kemalasan. Jadi menjadi orang fasik tersebut. Itu yang kami sampaikan. Monggo.